Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dapat berkumpul untuk bersama-sama melalui Zoom ini mempelajari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang meraih ampunan atau bagaimana amalan-amalan soleh yang menjadi sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ciri-ciri orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ampunan atau maghfirah merupakan karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita diperintahkan untuk mencari karunia berupa ampunan ini. Karena memang ampunan ini menjadi sebab orang akan mendapatkan berbagai macam kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. Tentunya kita sering mendengar perintah-perintah Allah untuk kita meminta atau meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih perlu kita mencari dan mendapatkan ampunan Allah? Karena memang berbagai macam bala, musibah, ujian, bahkan juga doa-doa kita tidak dikabulkan. Itu semua tidak lain dan tidak bukan karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa inilah menjadi penghambat rizki. Karena dosa-dosa kita menjadi sebab turun bala. Dengan sebab dosa-dosa kita, doa-doa kita tidak diijabah. Dengan sebab dosa-dosa kita, kita menjadi sumpek, jadi tidak bahagia. Itu semua dosa. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari amalan-amalan yang bisa mendatangkan ampunan Allah. Karena dengan sebab ampunan atau maghfirah Allah ini, akhirnya semua dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Kalau sudah dihapus dosa-dosanya, maka insya Allah hidup kita penuh kebahagiaan, berbagai macam bala, musibah, bencana akan dihindarkan, dan juga doa-doa yang kita panjatkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sangat luar biasa tema hari ini, yaitu amal-amal soleh atau amalan soleh yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang luar biasa ditebar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di luar Ramadan banyak amalan-amalan yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan yang bisa mendatangkan ampunan Allah, di antaranya, ini tidak semua tapi di antaranya karena terlalu banyak. Di antaranya yang pertama adalah datangnya bulan Ramadan. Yaitu datangnya bulan Ramadan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat ma bainahunna idza jitanabal kabair." Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. As-salawatul khams, salat 5 waktu. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, dari Jumat ke Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan, dan bulan Ramadan dari Ramadan ke Ramadan yang lainnya, mukaffirat, sebagai penggugur, sebagai pelebur dosa-dosa. Mukaffirat, sebagai pelebur, penggugur, penghapus dosa-dosa. Ma bainahunna, di antara keduanya. Idza jitanabal kabair, apabila menjauhi dosa-dosa besar. Jadi Ramadan ini sendiri adalah bulan maghfirah. Maka disebut, para ulama menyebutkan Ramadan syahrul maghfirah. Ramadan adalah bulan ampunan. Ramadan adalah bulan yang paling mudah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadis riwayat Imam Muslim tadi, Ramadan ila Ramadan mukaffirat. Ramadan ke Ramadan itu sebagai penghapus, sebagai penggugur, sebagai pelebur dosa-dosa. Oleh karena itu, di dalam hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Ka'ab bin Ujrah, Rasulullah pernah mengatakan, raghima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfarlah. Riwayat yang lain, wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah
orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi dia belum dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang ampunan paling mudah kita peroleh lewat bulan Ramadan. Oleh karena itu kita berdoa, mohon semoga Ramadan ini betul-betul menjadi penghapus dan penggugur dosa-dosa kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Ini juga menjadi penghapus. Jadi amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan ini luar biasa. Di antaranya nih yang menghapuskan dosa di bulan Ramadan. Jadi Ramadannya sendiri itu menjadi bulan yang sangat-sangat istimewa karena di bulan itu ditebar ampunan Allah SWT. Dan amalan-amalannya semuanya mengandung kebaikan, mengandung pahala yang berlipat. Terutama yang menjadi sebab diampuni dosa adalah berpuasa di bulan Ramadan. Hadits riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan hanya ikhlas karena Allah, wahtisaban, dan hanya mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu. Nah, itu kalimat ghufira lahu, diberikan ampunan baginya mata qadama min dzanbi, dari apa-apa yang telah berlalu. Jadi puasa Ramadan ini menjadi sebab yang sangat-sangat luar biasa, penyebab gugurnya atau dihapusnya dosa-dosa. Ini yang dikatakan mata ghufira lahu mata qadama min dzanbi. Di riwayat yang lain masih di Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, yaitu salat tarawih atau salat qiyamul lail, menghidupkan malam di bulan Ramadan. Dengan salat tarawih yang berhalangan mungkin dengan dzikir, tasbih, tahmid, istighfar, ini merupakan malam yang sangat istimewa, yaitu menjadi penghapus dosa-dosa. Seperti di Bukhari Muslim masih dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma." Kalau yang tadi man soma. Kalau man soma, siapa yang berpuasa. Tapi kalau man qoma, siapa yang menghidupkan Ramadan, yaitu bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena keimanan kepada Allah dan hanya mengharap pahala dari Allah. Jadi siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diberikan ampunan baginya dari dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi luar biasa Ramadan ini. Betul-betul Ramadan ini menjadi bulan istimewa. Salah satu keistimewaannya adalah Ramadan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Bahkan amalan yang dibaca, wirid yang dibaca, itu pun menjadi sebab diampuni dosa-dosa. Sering kita dengar, yaitu hadis yang diceritakan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad sahih dari Aisyah. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Dikatakan, "Ya Rasulullah, madza aqulu idza ra'aitu Lailatul Qadri?" Ya Rasul, apa yang bagus saya baca kalau saya berjumpa dengan malam Lailatul Qadar? Maka faqala Nabi SAW, maka Rasulullah menjawab, "Allahumma quli," ucapkanlah wahai Aisyah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka, ya Allah, sesungguhnya engkau afuwun, yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, suka memberikan maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, orang itu akan mudah diberikan maaf, diampuni dosa kalau dia suka memberikan maaf kepada saudaranya. Jadi di hadis ini kata para ulama, ketika kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf, maafkanlah aku ya Allah. Allah seakan menjawab, aku akan maafkan kepadamu, tapi dengan syarat engkau pun maafkan saudaramu. Jangan pernah berharap dapat ampunan Allah sementara kita sendiri nggak pernah maafkan orang. Jadi kalau mau dapat ampunan Allah, kalau mau meraih ampunan Allah, maka maafkan saudara-saudara kita yang bersalah kepada kita. Nah ini, jadi ketika kita disuruh baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, harus kita sadari bahwa Allah tidak akan memaafkan kita kalau kita suka tidak memberikan maaf kepada saudara kita. Allah akan sulit memberikan maaf dan ampunan kepada kita kalau kita sulit memberikan maaf dan ampunan atau rasa kita maafkan terhadap kesalahan orang. Jadi ini merupakan amalan juga yang menjadi sebab datangnya ampunan Allah.
Jadi kita berdoa dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini semua ada di bulan Ramadan. Oleh karena itu 3 amalan yang istimewa ini puasa, qiyamul lail, dan doa dari Aisyah dari Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini merupakan doa yang istimewa untuk menjadi sebab diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara meraih ampunan Allah. Sekali lagi, makna tadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maknanya adalah seringlah kita memberi maaf kepada saudara kita. Jangan pelit memberi maaf kepada orang yang bersalah dengan kita. Insya Allah, Allah pun akan royal memberikan maafnya kepada kita. Nah, ini tentunya amalan yang keempat yang menjadi sebab orang itu diberikan maaf oleh Allah, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yaitu menjaga tauhid dan menghindari permusuhan. Ini menjadi sebab dapat ampunan Allah. Menjaga tauhid dengan baik, jangan melakukan kemusyrikan, tentunya itu syarat mutlak, syarat dasar. Yang kedua adalah menghindari permusuhan. Ini di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnin. Sungguh pintu-pintu surga itu dibuka setiap hari Senin wa yaumal khamis, dan hari Kamis. Fayaghfirullahu likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Dan Allah akan memberikan ampunan kepada setiap hambanya yang tidak melakukan kemusyrikan. Nah, berarti di sini supaya kita dapat ampunan Allah harus dijaga tauhid kita. Jangan kita melakukan kemusyrikan. Terus illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali orang yang dengan saudaranya masih tidak bertegur sapa. Maka Allah bilang andiru hadaini hatta yastaliha. Tunda ampunanku untuk orang ini sampai mereka berdua berdamai. Berarti untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk meraih ampunan Allah, maafkan saudara kita dan jangan bermusuhan. Arti jaga persaudaraan. Jadi menjaga persaudaraan menjadi sebab turunnya ampunan Allah. Menjaga persaudaraan itu adalah cara untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang kelima. Kemudian yang keenam, yaitu pasti dengan cara memohon ampun. Artinya beristighfar. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum." Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu suka melakukan kesalahan di waktu malam dan juga di waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku adalah yang maha memberikan ampunan kepada semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kepadaku. Aghfir lakum, ini saya akan aku berikan ampunan, kata Allah. Maka ini menunjukkan bahwa kita akan mendapatkan ampunan, yaitu yang keenam dengan cara banyak beristighfar kepada Allah. Nah, kata Allah, fastaghfiruni aghfir lakum. Memintalah ampunan kepadaku, niscaya akan aku berikan ampunan kepada kalian. Nah, ini tentunya salah satu cara untuk meminta atau meraih atau memperoleh dengan amal soleh ampunan Allah. Apa itu amal solehnya? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan dengan istighfar yang kita faham, yang kita baca, yang kita hafal. Boleh cukup astagfirullah, astagfirullah, itu sudah merupakan istighfar. Atau kalau mau lebih panjang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Bahkan kadang-kadang dibawakan untuk istighfar kepada saudaranya. Astagfirullah lil muslimin wal muslimat. Ini luar biasa. Meminta istighfar atau memohon ampunan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan yang keenam. Kemudian yang ketujuh, mencintai Nabi Muhammad SAW. Yaitu mencintai dengan mengikuti Nabi Muhammad. Ini didapat dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini adalah surat Ali Imran ayat 31. Allah bilang, "Qul in kuntum," katakan jika kalian tuhibbunallaha, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada perintah untuk mengikuti Nabi. Terus, yaghfir lakum, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Wallahu ghafurur rahim. Yaghfir lakum dunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang atau Pengasih. Nah, ini adalah merupakan amalan yang menjadi sebab seseorang itu meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mencintai dan mengikuti Rasulullah SAW, karena memang kalau sudah mencintai konsekuensinya mengikuti. Karena memang di dalam perkataan Imam Syafi'i, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Sesungguhnya seandainya cintamu itu betul kepada Nabi Muhammad SAW, la ata'tahu, mestinya, seharusnya, pastinya kamu mengikutinya. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena seseorang yang mencintai seseorang, dia akan mengikuti apa yang dilakukan orang yang dia cintainya. Nah, ini tentunya kalau kita betul-betul mencintai Rasul, maka ikuti Rasulullah. Selain mencintai Rasul, kita ikuti Rasulullah. Insya Allah dengan mencintai dan mengikuti, Allah akan berikan ampunan kepada orang tersebut. Nah, ini adalah amalan yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yaitu melalui musibah. Ketika orang terkena musibah, itu menjadi penghapus, menjadi penggugur dosa-dosanya. Di dalam surat Asy-Syura di ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma asabakum min musibatin," dan musibah apa yang menimpa kalian, yaitu apapun musibah yang menimpa kalian, baik musibah di badan, musibah di dalam keluarga, musibah di dalam pekerjaan, musibah itu sesuatu yang tidak kita sukai. Apa kata Allah? Fabima kasabat aidikum, yaitu yang disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Maka wa ya'fu an katsir, dan Allah akan memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Wa ya'fu an katsir, memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang banyak. Artinya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah gara-gara musibah yang menimpa kita. Bahkan di dalam hadis tidak ada orang yang terpantuk atau tersandung atau kakinya itu dengan benda yang kecil sekalipun, kecuali Allah ampuni dengan tersandung dengan musibah tadi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang bisa menghapuskan dosa yaitu selain mencintai Nabi, kemudian istighfar, menjaga tauhid dan menjaga persaudaraan, kemudian juga tentunya memohon ampunan, memberikan maaf kepada orang lain, dan juga sholat tarawih serta puasa di bulan Ramadan. Salah satunya adalah bersabar ketika terkena musibah. Di dalam Al-Quran Allah katakan, alladzina asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini adalah kenapa atau amalan apa yang menyebabkan orang mendapatkan ampunan Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang terkena musibah, lalu dia ucapkan kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah kalimat istirja. Kalimat istirja itu adalah kalimat yang diucapkan ketika orang terkena musibah dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika orang bersabar terkena musibah, maka itu adalah salah satu
Amal soleh salah satu amalan yang bisa menghapuskan dosa orang yang kena musibah tadi. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari berbagai macam musibah, dan apabila ada yang terkena maka ingatlah bersabar ketika kena musibah menjadi sebab diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an ya, kalimat tentang musibah. Dikatakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penghapus dosa itu dengan lewat memberikan musibah-musibah. Kalau dia bersabar ketika dikenakan musibah, ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wa ya'fu an katsir. Artinya apa? Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian, dari dosa-dosa kalian. Makanya Nabi itu kalau jenguk orang yang sakit suka mengatakan tahur insyaallah. Artinya apa? Suci insyaallah. Bahwa penyakit-penyakit tadi bisa mengurangi, menghapuskan dosa-dosa. Di dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala adza wala ghammin hatta syauka yushaqiquha hatta syauka yushaquha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslimin nasabin." Tidaklah seorang muslim ditimpa kepayahan. Nasab yaitu capek karena menjalankan perintah Allah, lelah karena capek menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ini namanya wasab. Wala nasab, wala wasab, wala sabba. Dikatakan ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin. Apa itu wasab? Wasab itu adalah marad, yaitu sakit. Tidak ada orang yang diuji dengan kecapean, kesakitan atau sakit. Wala hammin, dan juga kesedihan. Tidak ada orang yang kena kesedihan. Wala hazanin, dan penderitaan, kesulitan. Wala adza, atau sesuatu yang menyakitkan, menyulitkan. Wala gham, ya ini semua kesusahan. Tidak ada orang yang kena musibah, baik lelah, sakit, kesedihan, derita, yang menyakitkan, segala sesuatu yang membuat orang susah. Artinya semua musibah yang menimpa seseorang, hatta syauka yushakuha, hatta sampai duri yang menusuk yang sangat kecil itu, illa kaffarallahu biha min khatayah. Kecuali dengan musibah itu Allah akan hapuskan dosa-dosa orang tersebut. Nah, ini merupakan penjelasan para ulama bahwa musibah itu menjadi salah satu penghapus dosa. Selain apa yang kita sebutkan tadi. Dan yang terakhir, yaitu melalui hukuman. Artinya menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu juga menjadi penghapus dosa. Ketika ada orang berzina, itu dosa sangat besar sekali. Maka ketika ditegakkan hukum zina kepada orang tadi, maka habislah dosa-dosa zinanya. Jadi penghapus dosa itu adalah ditegakkan hukum agama kepada orang itu. Ketika ada orang mabuk, yang hukumannya dalam Islam itu adalah 40 kali pukulan cambuk, ketika dia dipukul dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, maka hukuman tadi menjadi penghapus dosa-dosanya. Ketika ada seorang pencuri yang sudah melebihi nisabnya, hukumannya adalah potong tangan. Ketika dia dipotong tangannya, maka hapuslah dosa-dosa mencurinya. Begitulah seterusnya. Atau orang membunuh, itu dosa besar sekali. Tetapi ketika dikisos, orang itu dibunuh juga, maka menjadi penghapus dosa-dosanya. Ini adalah amalan yang menjadi penyebab dihapusnya dosa, yaitu yang secara umum adalah menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan secara terperinci sudah disebutkan tadi, yaitu qiyamul lail,
di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, kemudian baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni di bulan Ramadan, itu akan menjadi penghapus dosa-dosa, dan selebihnya adalah mencintai Rasulullah dan seterusnya. Bahkan juga sholat 5 waktu ini juga menjadi penghapus dosa. As-sholawatu ila sholat, ya as-sholawatu ila sholawat, yaitu 5 dari sholat ke sholat, yaitu as-sholat ila sholat, dari sholat satu ke sholat yang lain menjadi penghapus dosa-dosa. Nah, ini tentunya sebagian, sekali lagi saya katakan sebagian amal-amal yang menyebabkan dihapuskannya dosa-dosa seseorang. Kemudian poin yang kedua, ciri mereka yang mendapatkan ampunan. Bagaimana sih cirinya? Tentunya secara fisik sulit untuk kita lihat secara fisik. Tapi secara amalan kita akan lihat. Jadi orang yang diampuni dosa itu tidak berubah secara fisiknya. Tidak tambah ganteng, tidak tambah putih, tidak tambah gemuk, dan seterusnya. Tapi ciri-ciri itu bisa terlihat dengan perbuatannya. Contohnya di bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan ini kan bulan ampunan. Siapa yang dapat ampunan Allah di bulan Ramadan ini yang paling banyak? Lihat saja amalnya. Nah, amalnya itu yang pertama menghindari berbagai macam amal yang dilarang, pekerjaan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Usai bulan Ramadan, ketika ada seseorang yang begitu takut melanggar aturan Allah, begitu suka menjalankan perintah Allah yang padahal sebelumnya ketika melanggar aturan Allah biasa-biasa saja. Nah, ini menunjukkan orang ini meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak lagi melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang biasanya maksiat lalu dia dapat ampunan Allah, dia akan tinggalkan maksiat-maksiatnya. Yang biasa mabuk, ketika dia dapat ampunan Allah, dia tinggalkan mabuk. Itulah ciri orang yang menerima ampunan, yaitu berubah. Artinya mengalami perubahan, yang tadi suka maksiat, sekarang dia tidak suka dengan maksiat, bahkan sering beristighfar. Ini salah satu contoh perubahan orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghindari berbagai hal yang dilarang oleh Allah. Yaitu ijtinabu, yaitu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, itu termasuk ciri orang yang mendapatkan ampunan. Yang kedua, berusaha dan semangat untuk terus ibadah setelah usai bulan Ramadan. Jadi seperti puasa. Di bulan Ramadan dia sering puasa. Setelah usai Ramadan dia juga suka dengan puasa. Misalkan puasa 6 hari di bulan Syawal, dia akan jaga puasa 6 hari di bulan Syawal, walaupun dia tidak wajib. Penjagaan seseorang terhadap puasa Syawal itu menunjukkan Ramadannya diterima. Ya, dikatakan atau puasanya di bulan Ramadan, puasanya itu diterima. Atau sebaliknya, orang yang setelah Ramadan selesai, dia masih melanggar aturan Allah atau melanggar aturan Allah lagi, atau dia tidak semangat untuk melakukan puasa. Nah, ini menggambarkan orang ini mungkin kapok dengan puasa, atau orang ini tidak kuat dengan puasa. Tapi yang penting atau yang jelas kata ulama, orang ini belum mendapatkan efek ampunan di bulan Ramadan, sehingga untuk melakukan ibadah itu agak berat. Makanya waktu membahas tentang hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari ketika dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa 6 hari setelah bulan Syawal, yaitu setelah selesai Ramadan masuk bulan Syawal, dia puasa 6 hari di bulan Ramadan. Meneruskan bulan Ramadan. Jadi selesai Ramadan masuk bulan Syawal, dia puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, karena lahu kasiyamid dahr, maka baginya seperti puasa 1 tahun. Kata para ulama, orang yang diterima atau yang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, dia akan mudah melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal.
Itu ciri yang mendapatkan ampunan Allah. Yang pertama cirinya adalah menghindarkan berbagai macam maksiat. Orang yang dapat ampunan itu sudah diberikan taufik hidayah untuk membentengi dirinya supaya tidak terjatuh lagi pada kemaksiatan. Yang kedua, semangat untuk beribadah. Kalau berkaitan dengan Ramadan, setelah usai Ramadan dia akan tetap semangat berpuasa. Maka Allah siapkan puasa 6 hari selama bulan Syawal. Nah, ini menunjukkan bahwa kata ulama, puasa 6 hari di bulan Syawal mudahnya orang, ringannya orang, senangnya orang melakukan puasa 6 hari setelah Ramadan atau di bulan Syawal, itu menunjukkan bahwa dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalnya menjadi lebih baik. Yaitu amalnya orang yang dapat ampunan itu akan lebih baik. Misalkan orang ini dulu pendosa. Setelah dia beristighfar, Rahman keputus. Oh, oh iya. Baik Pak, saya coba hubungi beliau. Mungkin mohon izin para jamaah untuk dapat menunggu Ustaz Abdul Rahman Assegaf. Sepertinya juga beliau ada gangguan jaringan. Ya, alhamdulillah Ustaz sudah bergabung lagi. Ya, tafadhol Ustaz, dilanjutkan Ustaz. Iya, jadi ciri-ciri orang yang mendapatkan ampunan Allah yang pertama menghindari berbagai hal yang dilarang oleh Allah. Yang tadinya maaf dia suka maksiat, dia suka melanggar aturan Allah, setelah dia dapat ampunan, dia tinggalkan itu semua. Ini ciri orang yang mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua, yaitu lebih semangat untuk beribadah. Yang tadinya tadinya males, kemudian setelah dapat ampunan Allah itu lebih semangat. Ada perubahan ya. Ada perubahan di dalam perbuatannya atau dalam amalnya. Kalau dia haji misalkan, itu ciri-ciri haji yang mabrur tidak dilihat dari fisiknya, tapi dilihat bagaimana setelah berhaji. Setelah berhaji, masya Allah dia tinggalkan maksiat, dia ibadah tambah semangat. Nah ini menunjukkan hajinya ini haji mabrur. Artinya dia dapat apa yang dilakukan sebelum haji. Begitu juga di bulan Ramadan misalkan. Orang yang dapat ampunan di bulan Ramadan, yaitu tadi, yang tadinya ahli maksiat setelah Ramadan ditinggalkan maksiat. Yang tadinya ibadah tambah semangat setelah keluar dari bulan Ramadan. Nah, saat dia masuk bulan Syawal, ada puasa 6 hari, dia akan laksanakan. Dia tidak enggan, tidak males, tidak dengan bahasa kita kapok puasa, tapi justru dia akan haus dengan berpuasa tadi. Ini menunjukkan dia dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan tentunya kata para ulama, kesimpulannya orang itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu menunjukkan dia mendapatkan atau meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas tentunya dia akan menimbulkan ketenangan di dalam hati. Dia lebih tenang ibadahnya, dia lebih nyaman hidupnya, dia lebih bahagia hidupnya. Itu juga menjadi salah satu tanda-tanda meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi orang yang mendapatkan ampunan itu akan hilang kegundahan hati, kesumpekan hati, rizkinya dan seterusnya. Kan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah pernah bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu min kulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang melazimkan membaca istighfar, lalu istighfar tadi diterima, maka Allah akan angkat dari kegundahan hatinya. Allah akan angkat dari permasalahan hidupnya. Artinya hidupnya itu lebih tenang, lebih bahagia,
tidak mengalami berbagai macam kesulitan karena sudah diangkat kesulitannya oleh Allah karena sebab istighfarnya, karena sebab ampunannya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mungkin ciri-ciri orang yang diterima atau yang meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mungkin kalau ada yang bertanya dipersilakan. Silakan Ustaz. Ya, baik Ustadz, jazakallahu atas materi yang disampaikan. Alhamdulillah banyak hal yang dapat kita lakukan ya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semoga termasuk ciri-ciri orang yang mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin izin Ustadz, sebelum nanti dari rekan-rekan yang lain dari Bapak Ibu jamaah, mungkin izin menyampaikan pertanyaan Ustadz. Yang pertama terkait dengan kita mohon ampunan untuk orang lain Ustadz ya. Apakah ada batasannya untuk kriteria orang yang akan kita mohonkan ampunan Ustadz? Misalkan apakah orang yang tidak beriman, apakah bisa kita mohonkan ampunan juga gitu Ustadz? Gitu. Dan juga mungkin jenis ampunannya Ustadz ya, apakah terbatas atau semua dosa gitu bisa kita mohonkan ampunan Ustadz? Mungkin itu Ustadz, mohon izin penjelasannya Ustadz. Afan Ustadz, masih di mute Ustadz, Afan. Iya, memang untuk memintakan ampunan untuk orang lain atau berdoa supaya orang lain diampuni ini sangat-sangat luar biasa. Karena ini merupakan sifat orang mukmin. Di dalam surat Al-Hasyr di ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Itu ayat luar biasa surat Al-Hasyr di ayat ke-10 tadi. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, maksudnya itu adalah kaum Ansor dan Muhajirin, yaqulun, mereka itu suka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Ya Allah, ampunilah kami wa li ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami. Alladzina sabaquna bil iman, yang telah beriman lebih dulu dari kami. Berarti dalam surat Al-Hasyr ini diperintahkan kita untuk memintakan ampun untuk saudara kita. Jadi jangan meminta ampun itu untuk sendiri, tapi mintalah ampun untuk orang lain. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW itu sering memintakan ampun untuk orang lain. Jangankan saudaranya yang Muslim, bahkan orang yang non Muslim pun didoakan. Seperti siapa? Umar misalkan. Itu kan kalau kita kisah cerita Umar itu kan radhiyallahu an, masuk Islamnya kan gara-gara doanya Rasulullah SAW. Allahumma a'izzal Islam. Nah, dikatakan ya Allah muliakanlah Islam ini dengan dua Umar atau salah satu di antara dua Umar. Ternyata Umar bin Khattab itu kalau kita baca sejarah dapat hidayah berkat doa Nabi Muhammad. Atau mungkin kalau kita baca cerita Taif lah misalkan. Ketika Rasulullah SAW dakwah di Taif itu kan ternyata orang-orang Taif itu tidak bagus, bahkan melempari Nabi. Maka Nabi berdoa untuk mereka, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Itu kan doa. Doa istighfar. Doa supaya mereka dapat hidayah. Artinya Rasulullah SAW itu sangat luar biasa berdoa untuk orang lain. Untuk sebelum Islamnya tentunya itu didoakan bentuk hidayah. Tapi setelah Islam, Rasulullah memintakan untuk ampunan. Nah ini merupakan amalan yang dicontohkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita lihat contoh Rasulullah mendoakan ya, contoh Rasulullah mendoakan umat kalau dia sudah untuk dapat ampunan, misalkan sholat jenazah. Nabi Muhammad itu di dalam sholat jenazah kan selalu berdoa Allahumma gfir lahu warhamhu. Pertama yang didoakan Allahumma gfir lahu. Dan Nabi Muhammad itu menyolatkan siapapun, yang penting dia Islam. Dia Islam, kalau munafik tentunya kafir, dia tidak sholatkan. Tapi Muslim dia akan dia akan sholatkan itu. Dia mendirikan sholat jenazah. Pertama yang dia baca Allahumma gfir lahu warhamhu. Ini menunjukkan memang ada perintah kita untuk mendoakan saudara kita, yaitu yang
Muslim ya, untuk dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, Rasul suka berdoa, Allahumma ighfiril ansar wali abna'il ansar. Allahumma ighfir lil ansar. Ya Allah, berikan ampunan kepada orang-orang Ansar Madinah secara umum. Wali abna'il ansar, dan untuk anak keturunan Ansar. Jadi Nabi bukan hanya doa perorangan, bahkan apa? Bukan hanya gobilah, bahkan satu Madinah. Allahumma gfir lil ansar. Ya Allah, ampunilah orang-orang Ansar. Walil abna'il ansar. Wali abna'il ansar, dan untuk anak keturunan Ansar. Itu Rasulullah berdoa untuk gobilah. Kalau untuk pribadi, bahkan Rasulullah pernah menyebutkan secara khusus nama. Nah, contohnya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dengan syarat yang sahih dari Aisyah. Itu Rasulullah pernah mengatakan, Allahumma gfir li Aisyah. Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Itu doa Rasulullah dalam Ibnu Hibban. Apa kata Nabi Muhammad? Allahumma gfir li Aisyah. Ya Allah, ampunilah untuk Aisyah. Ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhar, dari dosa-dosa yang telah berlalu dan akan datang. Wa ma asarrat wa ma a'lanat, yang dilakukan saat dia di tempat tersendiri atau tersembunyi, dan apa yang dilakukan di tempat terang-terangan. Artinya Rasulullah itu luar biasa mendoakan seperti itu. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, Rabbighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doa disampaikan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah ibn Mas'ud. Rasulullah pernah berdoa, Rabbighfir li qaumi, ya Allah, ampunilah untuk kaumku. Siapa? Maksudnya adalah orang-orang Taif. Fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Bahkan juga ternyata para malaikat itu di dalam penjelasan ayat Al-Qur'an, mereka juga istighfar. Untuk siapa? Istighfarnya itu untuk manusia, untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita pun disuruh banyak membaca istighfar ya. Istighfarnya malaikat itu kalau kita baca surat Asy-Syura di ayat 5. Takadus samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Itu surat Asy-Syura di ayat 5. Wa yastaghfiruna liman fil ardi, dan para malaikat mendoakan agar supaya penduduk bumi diampuni oleh Allah. Wa yastaghfiruna liman fil ardi. Dan juga malaikat berdoa umum tuh untuk yang ada di muka bumi. Kemudian malaikat juga berdoa untuk orang-orang yang beriman secara khusus. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan para malaikat penjaga arsy memintakan ampunan bagi mereka yang beriman. Ini surat Al-Mu'min di ayat ke-7. Jadi luar biasa, para malaikat ini sering mendoakan bahkan secara umum penduduk bumi. Yang kedua untuk yang beriman. Dan juga kadang-kadang malaikat itu mendoakan secara khusus pribadi-pribadi. Seperti diriwayatkan dalam Bukhari dari Abu Hurairah, al-malaika tusalli ala hadikum madama fi musalla alladhi shalla fi ma lam yuhdits. Malaikat itu mendoakan orang-orang yang diduduk di tempat sholatnya, yaitu dia sholat di situ, lalu dia tidak batal. Nah, selama dia belum batal duduk di tempat sholatnya, malaikat berdoa untuk orang itu sambil mengatakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, kasih sayangilah dia. Allahumma gfir lahu warhamhu. Ini doanya malaikat bagi orang yang habis sholat, tidak meninggalkan tempat sholatnya, dia duduk di tempat dia ibadah dan tidak batal. Artinya ternyata luar biasa. Kalau pertanyaannya, Ustadz, bagaimana kita mendoakan saudara kita? Oh, itu luar biasa. Ini amalan yang dicontohkan malaikat, dicontohkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan merupakan sifat orang mukmin. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Jadi mintalah ampun bukan hanya untuk kita, mintakan untuk orang lain. Nah, hanya saja batasannya bagaimana, Ustadz? Sebenarnya tidak ada batasan. Mintakan ampun semua yang kita kenal.
Bahkan kalaupun kita tidak kenal, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu bahkan dibaca di Jumat-Jumat di khatib-khatib itu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bahkan al-ahya minhum wal amwat. Yang hidup dan yang mati, ya Allah ampuni semua. Nah, ini antrinya luar biasa. Jadi untuk mendoakan supaya saudara kita dapat ampunan, boleh secara umum, atau kalau memang ada yang seorang yang memang kita kenal orangnya, keluarga kita, saudara kita apalagi, dia masih melakukan, maaf ya, maksiat, masih melanggar aturan Allah, doakan dengan istighfar. Ya Allah ampuni fulan. Jadi jangan malah orang yang maksiat itu dicelakakan ya, atau semoga Allah melaknat. Wah ini tambah jauh nanti. Maka doakan. Dengan doa-doa itu mungkin dengan hikmah, doa-doa kita dengan keikhlasan kita itu akan mendapatkan ampunan saudara kita itu. Nah, yang penting sebatasan mana kita mendoakan untuk ampunan, yang penting dia ini beriman kepada Allah. Nah, walaupun maaf, kalau nggak sholat, walaupun tidak sholat. Tapi dia suka zina, walaupun suka zina, doakan biar dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah dan malaikat tadi kan waktu mendoakan yusawil wa istaghfiruna liman fil ardi, itu kan umum itu. Ini luar biasa. Maka kita disuruh untuk mendoakan mereka walaupun maaf ya ahli maksiat, justru dengan kemaksiatannya kalau kita doakan, kalau dia dapat dapat ampunan dari Allah, insya Allah dia akan meninggalkan maksiatnya. Jadi tidak ada batasan sebenarnya untuk mendoakan orang-orang yang berdosa atau orang ahli maksiat di antara kita. Yang penting dia beriman kepada Allah. Kalau belum beriman, tentunya doanya seperti Nabi tadi, doanya hidayah, bukan doa ampunan, karena ampunan tidak akan pernah diberikan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tata caranya, disebutkan namanya, dekat orang apa tidak, justru kata para ulama, ketika mendoakan itu di saat orang tidak tahu itu akan lebih mustajab. Ini namanya ad-du'a'u bidzahril ghaib. Doa di saat saudara kita tidak tahu, kalau kita berdoa untuk dirinya. Ya, di dalam hadis yang sahih kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Abu Dzar dalam Sahih Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku amin wa laka bi mithli." Tidak ada seseorang yang berdoa untuk saudaranya sementara saudaranya tidak tahu kalau dia mendoakannya, kecuali malaikat akan mengucapkan amin, dan untuknya apa yang dia peroleh bagi saudaranya. Subhanallah. Maka pertanyaan sangat bagus, dan ini juga menjadi motivasi kepada kita ya. Kalau minta ampun jangan untuk diri sendiri saja. Mintakan ampun juga untuk saudara-saudara kita, terutama orang-orang yang kita kenal. Dan untuk memintakan ampun tidak ada batasannya. Batasannya hanya iman dan tidak beriman. Kalau dia beriman, doakan. Walaupun ahli maksiat, doakan supaya dia kembali ke jalan Allah. Karena dengan istighfar, dengan ampunan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuh yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallah atas jawaban yang disampaikan. Mohon izin Ustaz, ada 2 pertanyaan Ustaz. Mungkin yang pertama mungkin sudah dijawab sebelumnya oleh Ustaz ya, dari Pak Darmuji Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berarti kita boleh mendoakan ampunan bagi orang non-muslim, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal? Mungkin sebelumnya sudah disampaikan oleh Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, dari Pak Nata, izin bertanya Ustaz, adakah doa yang dibacakan khusus untuk malam Lailatul Qadar gitu? Mungkin itu Ustaz, pertanyaan dari Jamal Ustaz. Afwan Ustaz, masih di-mute lagi. Kalau dia beriman, silakan. Kalau dia beriman, tapi kalau dia tidak beriman, maaf, tidak diperbolehkan untuk doa ampunan. Yang doa seperti Umar bin Khattab tadi, Allahumma hadi. Ya Allah berikan hidayah. Kalau memang dia belum beriman, doakan supaya dapat hidayah. Tapi kalau sudah beriman, walaupun ahli maksiat, doakan dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan Lailatul Qadar, doanya cuma satu itu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Aisyah. Aisyah pernah datang ke Rasulullah, dia bilang, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita madza aqulu idza ra'aitu Lailatul Qadri?" Katanya, "Ya Rasulullah, apa pendapat Anda
idza raaitu lailatal qadri, kalau saya melihat atau bertemu dengan Lailatul Qadar, madza aqulu? Apa yang harus saya baca ya Rasul? Jadi ini pertanyaan doa atau wirid yang dibaca kalau ketemu dengan Lailatul Qadar atau kalau kemungkinan terjadi Lailatul Qadar. Maka Rasulullah mengatakan, "Quli," ucapkanlah wahai Aisyah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Nanti ada riwayat yang lain, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu adalah wirid yang dianjurkan atau doa yang dianjurkan kepada kita kalau bertemu dengan Lailatul Qadar. Yaitu apa? Intinya minta ampunan dari Allah. Waktu masuk Lailatul Qadar memperbanyak doa. Doa apa yang kita punya, apa yang kita hafal baca. Tapi jangan lupa mintalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari riwayat Aisyah ini, kata para ulama, menunjukkan bahwa wirid doa yang paling bagus saat masuk Lailatul Qadar atau saat kemungkinan terjadi Lailatul Qadar, maka perbanyaklah minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wiridannya jadi usahakan dari 10 Ramadan terakhir itu, di 10 terakhir Ramadan, maka perbanyaklah membaca apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah yang Maha Pemaaf, suka memberikan maaf, maafkanlah aku ya Allah. Itu adalah doa wirid ya. Nanti kalau mau doa, ya doalah seputar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya doa-doa yang umum yang sudah kita hafal itu sangat bagus untuk kita baca di kemungkinan besar kalau terjadinya malam Lailatul Qadar atau di 10 terakhir bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah atas jawaban yang disampaikan. Mungkin kami tawarkan lagi pada para jamaah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, kami tawarkan sekali. Oh, afwan Ustaz, satu lagi Ustaz dari Pak Erlan Ustaz. Izin saya bacakan Ustaz pertanyaan dari Pak Erlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon penjelasannya dan sikap yang harus dilakukan terkait untuk permintaan ampunan untuk kita sendiri atau pada orang lain. Kadang iman kita naik turun dikarenakan situasi keadaan dan pikiran, akal dan hati yang berubah. Mungkin terkait dengan sikap yang harus dilakukan Ustadz ketika mungkin imannya sedang naik atau turun Ustadz, untuk minta mohon ampunan baik diri sendiri ataupun untuk orang lain Ustadz. Ya. Afwan Ustadz, masih di mute Afwan. Memang betul bahwa setiap orang itu sudah diketahui al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik, iman itu turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Hanya iman para malaikat yang menetap atau tetap saja. Sementara iman para nabi itu naik terus. Nah, sementara iman kita ini naik turun. Maka jangan pernah kita lepas. Mau dia turun imannya atau sedang kita merasakan iman turun, tetap istighfar. Waktu naik tetap istighfar. Karena memang Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan walladzi nafsu Muhammadin biyadih inni la astaghfirullah fil yaum wal laila 70 marrah. Kata Rasulullah SAW, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidak pernah aku kurang setiap harinya itu membaca istighfar 70 kali. Berarti di sini kita untuk keadaan kita walaupun sedang naik turun iman kita tetap istighfar jangan ditinggalkan. Insya Allah dengan saat turunnya iman kita, saat lemahnya iman kita, ketika kita beristighfar itu akan naik kembali. Karena memang iman itu turun kan gara-gara maksiat. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bitta'a wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu naik turun. Naik dia dengan ibadah atau saat ibadah, turun dia karena maksiat. Nah, justru ketika dia turun, maka harus kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar tadi, maksiat itu akan dosa-dosanya akan dihapus dan akan menaikkan iman kita lagi. Jadi kondisi untuk istighfar tetap mau sulit, maaf ya, mau dalam keadaan naik iman atau dalam keadaan turun iman kita,
tetap jangan pernah putus beristighfar, dan istighfar itu insya Allah akan bisa menaikkan iman kita. Itu akan menaikkan iman kepada kita. Dan ulama sering mengingatkan kepada kita jangan jauh dengan kumpul dengan orang-orang soleh. Jalisil ulama, duduklah sering dengan para ulama, duduklah as-salihin, duduk dengan orang-orang soleh. Karena duduk dengan mereka itu bisa menghambat atau mencegah turunnya iman. Ketika kita hendak turun imannya karena bergaul dengan orang-orang soleh, itu akan naik lagi. Kalaupun turun, nanti ada yang mengingatkan kepada kita. Karena orang-orang soleh, teman-teman kita, akan diingatkan. Bukan ditegur ya, dinasehati, diingatkan tentang amal-amal kita yang kurang baik, itu akan naik lagi karena berkat teman-teman yang soleh. Maka di sini sikapnya yang harus kita ambil, yang pertama, pertahankan istighfar. Kalaupun iman kita turun, insya Allah dengan istighfar itu akan naik lagi. Yang kedua, jaga persahabatan kita dengan orang-orang soleh. Karena insya Allah saat iman kita turun, orang-orang soleh itu boleh jadi mengingatkan secara langsung, boleh jadi dengan mendoakan kita atau membacakan istighfar untuk kita, maka kita akan kena imbasnya dan akan naik kembali iman kita. Mungkin yang saya bisa sampaikan tentang sikap seperti itu. Allah alam. Eh, Baik Ustaz, jazakallah Ustaz. Mungkin satu lagi Ustaz, terakhir pertanyaan dari Pak Rifai Ustaz. Izin membacakan di chat Zoom. Semoga Ustaz sehat selalu. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana kedudukan kunut di witir pekan akhir Ramadan Ustaz? Jazakallahu khairan katsiran dari Pak Rifai Ustaz. Iya, memang berkaitan dengan kunut ini, memang di dalam mazhab para ulama, yaitu berkaitan dengan kunut ini ada macam-macam ya, berkaitan dengan kunut. Yaitu ada kunut nazilah. Kunut nazilah ini kunut yang dibaca saat ada musibah. Ya, ada saat musibah atau ada sesuatu yang kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga kunut witir. Nah, ada kunut subuh tentunya. Kunut subuh kan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad tidak disunnahkan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i disunnahkan. Kalau Imam Malik sunnahnya yaitu sebelum ruku dan dibaca sir. Sementara menurut Imam Syafi'i setelah ruku dan dibaca secara jahar. Sementara kunut witir, berkaitan dengan sholat kunut witir, Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafiyah dikatakan atau mengatakan dilakukan di rokaat yang ketiga sebelum ruku pada setiap sholat witir. Nah ini kunut witir ya. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, kunut di saat sholat witir itu bukan hanya di Ramadan, tapi di setiap sholat witir ada kunutnya. Itu menurut madhab Hanafiyah atau Imam Abu Hanifah. Sementara menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kunut witir itu dilakukan pada akhir sholat witir, yaitu rokaat, misalkan ada 3 rakaat, berarti di akhir rakaat, dilakukannya setelah ruku dan dimulai dari pertengahan bulan Ramadan. Yaitu di pertengahan bulan Ramadan. Itu adalah pendapat dari mazhab Syafi'i dan Hambali. Nah, makanya kalau kita di Mekah sebagai mazhab Hambali, mereka di 15 baca kunut. Karena itu mazhabnya Syafi'i dan Hambali. Yaitu membaca kunut di dalam sholat witir pertengahan Ramadan. Itu tentunya dalilnya dari mana? Dalilnya itu dari Abdullah ibn Abbas. Nah, itu dalil dari Abdullah ibn Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan kunut di rakaat terakhir di sholat witir di pertengahan bulan Ramadan. Itu adalah pendapat dari Abdullah ibn Abbas yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad di dalam mazhabnya Syafi'iyah atau mazhab Hanabilah. Sementara menurut Imam Malik, kunut witir tidak disunnahkan di pertengahan bulan Ramadan. Jadi yang mengatakan kunut witir di pertengahan bulan Ramadan mulainya itu adalah 2 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Nah, sementara mazhab Hanafi kunut dari awal sholat, setiap sholat witir kunut. Jadi setiap sholat witir kata Imam Hanafi kunut. Imam Syafi'i dan Hambali tidak kunut di saat sholat witir kecuali di pertengahan bulan Ramadan.
Sementara mazhab Maliki tidak ada kunut, mau Ramadan di luar Ramadan tidak ada kunut. Jadi nanti kita dapati saudara kita yang kunut itu adalah mazhabnya Syafi'i. Atau kalau kita ke Mekah nanti ada kunut, itu adalah memang mazhabnya Hambali. Tapi kalau kita mendapati orang di luar Ramadan pun setiap witir kunut, itu adalah mazhab Hanafi. Tapi kalau orang yang witir tidak ada kunutnya walaupun di tengah Ramadan, itu adalah mazhab Maliki. Jadi memang tentunya bagaimana Ustaz? Saya nggak mau mazhab-mazhab lah, saya mau kembali kepada Quran hadits ya. Kalau dilihat dari pendapat 4 ini, dari 4 mazhab 3 model kreasi ini, maka yang lebih mendekati adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berkunut. Karena menurut Abdullah bin Abbas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaknut, yaitu fi nisfi Ramadan, yaitu salat tarawih witir. Setiap, kata Abdullah bin Abbas, sungguh Nabi Muhammad SAW dulu berkunut di pertengahan Ramadan, maksudnya di witirnya. Nah, ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'i dan Hambali berpegang dengan riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan kunut witir. Ya, baik Ustaz. Afwan. Ya, mungkin izin Ustaz, karena sudah jam 8 Ustaz, mungkin izin berkenan sebelum ditutup kajian pada pagi hari ini untuk dipimpin doa oleh Ustaz Abdurrahman Assegaf. Kepada Ustaz kami persilakan. Afwan Ustaz, masih di mute Ustaz. Ya, mari kita tutup majelis kita di pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pembahasan di pagi hari ini berkaitan dengan meraih ampunan betul-betul menjadi sebab Allah berikan ampunan kepada kita semuanya di bulan Ramadan ini dan juga di luar bulan Ramadan, dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk menjalankan amal-amal soleh yang menjadi sebab turunnya ampunan kepada kita semuanya, kepada keluarga kita dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus tentunya kepada orang-orang tua kita, keluarga kita telah meninggal dunia. Semoga mereka semua diampuni oleh Allah di dalam kuburnya, diberikan rahmat, diberikan kasih sayang oleh Allah, dan dijadikan kuburnya taman-taman surganya Allah, diluaskan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa jami' ibadatina wa tammim taqsirana. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la asiran illa yassarta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridhan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jazakumullah khair dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz atas materi yang disampaikan. Kepada para jamaah juga kami ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.